Banteng Laut Indonesia ini dimiliki oleh Suni Tanuwijaya. Bahkan direkturnya ini sendiri merupakan sekretaris staf DPRD Pemprov DKI. Nah, ini cukup menarik, saya lihat bahwa ada antar perusahaan ini dimiliki oleh partai-partai yang kita tahu bahwa staf fraksi bernama YG ini merupakan staf di Pemprov DPRD DKI. Lucu nih, dan diduga itu sudah berhubungan jauh dengan saudara NA. Nah, pertanyaan saya, apakah benar salah satu kontraktor yang dimaksud oleh ketua itu adalah PT Banteng Laut Indonesia? Nah, kemudian apakah KPK juga akan melakukan pengembangan pertama ke proyek lain, bahwa tidak hanya pembangunan proyek infrastruktur, karena menurut saya ada banyak proyek yang juga dalam kurun waktu 2019, 2020 dan 2021, seperti misalkan proyek cukup besar itu kan Makassar Newport itu 2,8 triliun. Apakah sini juga ada pengembangan, misalkan dianggap indikasinya cukup clear atau memang ada kaitan-kaitan dengan para kontraktor ini? Kalau dilihat dari kronologis yang Pak Ketua katakan bahwa peran saudara kalau nggak salah ya, Pak di sini cukup aktif bersentuhan, melakukan sentuhan bersama para kontraktor. Ya, pertanyaan saya dua dulu, Pak Ketua, mungkin kawan yang lain bisa. Terima kasih Mas Mario. Silakan tadi, Tabir. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dini. Pak Dini, saya langsung saja. Kenapa Pak Gubernur tidak tertangkap di Lego? Kenapa harus memilih di Rizal? Dan apakah benar tim KPK dihadang pada saat masuk di Lego? Itu pertanyaan yang satu sangat berkaitan. Yang kedua, kenapa Agus Sito alias Pak Andi ini harus ditangkap di perjalanan saat hukum? Kenapa dia ditangkap? Dia memakan badan pada saat bersama dengan tersangka Rahmat. Kenapa harus ditangkap di perjalanan? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah benar ada kontraktor lain inisialnya HS aliasnya A juga terkait dengan pemberian uang yang sebelumnya terjadi kepada NA Yang keempat, apakah benar proyek lainnya ada yang terkait dengan proyek Puncak kalau saya tidak salah, yang kontraktornya adalah P, misalnya P, saya tidak ingin mengenalnya, dan itu sudah diketahui oleh Pak Gubernur dan Pak Edi. Apakah benar pada tanggal 15 sempat ada komunikasi dan pertemuan untuk pembahasan itu, yang dimana Pak Gubernur memerintahkan agar kepala dinasnya Pak Profesor juga untuk mencairkan penganggaran yang tidak dapat pertanyaan. Berikutnya Pak Ferdi, Pak Deputi, apakah benar penyelidikan sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu? Kalau benar, sejak kapan? Karena ada info dari sana bahwa surat yang disampaikan ketika penangkapan kepada Pak NH itu tertulis 1 Oktober 2020. Apakah benar? Itu kelima. Yang keenam, mohon maaf Pak Budi, Pak Gubernur ini kan seringkali dalam program pencegahan korupsi KPK mendapat penghargaan dari KPK, nilai MCP-nya sangat tinggi. Tahun 2019 kalau tidak salah ada penyelamatan 6,9 triliun. Artinya kan sebenarnya KPK sudah menjalankan sejak lama, pendampingan sudah lama. Nah, kenapa masih terjadi seperti ini? Terakhir dari saya, sebenarnya di mana posisi keaktifan dari Pak Gubernur ini, Pak? Karena kan pasal yang diserahkan kan pertama pasal 12 ayat 1 huruf A itu kan pasal aktif. Dan kenapa harus diterapkan pasal 12B gratifikasi, Pak? Sedangkan kalau disebutkan tadi itu ini kan ngobrol soal kok tiba-tiba ada gratifikasi gitu, Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak.
Saya beri kesempatan satu orang bertanya lagi karena tadi saya beri kesempatan 3 orang. Ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ya, cukup ya. Baik, terima kasih Mas Mario dan Mas Abid. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Mario yang tadi cukup komprehensif pertanyaannya. Tentu setiap informasi yang diterima oleh KPK termasuk malam hari ini dari rekan-rekan wartawan tentu kita tampung dan kita akan tindak lanjuti dengan cara pendalaman. Tentu kalau yang kita sampaikan hari ini adalah perkara yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh para pihak kepada penyelenggara negara. Itu dulu yang pertama. Tetapi kita memang tidak pernah menutup diri untuk menerima informasi dari seluruh masyarakat termasuk rekan-rekan media, karena pada prinsipnya tidak ada orang bisa sukses tanpa orang lain termasuk KPK. Karenanya kita sangat-sangat memberikan apresiasi apa yang disampaikan oleh informasi oleh Mas Mario maupun Mas Abid tadi. Terima kasih, itu akan ada berlanjut. Tetapi hari ini kita sedang menangani perkara yang sebagaimana tadi saya sebutkan adalah dugaan penerima hadiah yang dilakukan oleh saudara MA, IL, dan juga termasuk dengan saudara AS tadi itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita prinsip bahwa the sunrise and the sunset prinsip itu harus ditetapkan. Seketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat dan tetap dihormati hak asasi manusianya, dan juga kita tetap didukung dan menjunjung tinggi terkait dengan asas praduga tak bersalah. Itu prinsip. Yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Sabir terkait dengan beberapa hal tentang penyelidikan. Ada informasi 1 Oktober 2020. Kami ingin sampaikan bahwa proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan peristiwa ini adalah peristiwa pidana guna dilakukan untuk penyidikan. Jadi saya kira itu, Mas. Yang berikutnya, kalau tadi disampaikan terkait dengan prestasi atau apresiasi yang pernah diterima oleh saudara LA, termasuk dengan beberapa penghargaan, tentu itu diberikan sesuai dengan prestasi dan waktu tempat tertentu. Jadi kita memang memberikan apresiasi dengan seluruh pejabat negara yang dinilai untuk berprestasi. Tetapi coba ingat bahwa korupsi itu disebabkan oleh karena ada kekuasaan. Korupsi itu disebabkan karena ada kesempatan. Korupsi itu terjadi karena ada keserakahan, ada kebutuhan. Dan yang paling penting lagi adalah jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? Karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas. Jadi kalau boleh saya katakan rumusnya adalah corruption equal to, sehingga saya berharap kepada seluruh penyelenggara negara kita diberikan mandat amanat oleh rakyat, maka peganglah amanat itu, jauhi perilaku korupsi. Karena korupsi, tindak pidana korupsi itu setidak-tidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah dirubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2001. Jumlahnya ada 30 jenis. Ini hal yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara tetap berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan dia terus membangun, menjaga serta memelihara amanah rakyat, integritas dirinya. Nah, hanya itu yang ingin sampaikan. Karena pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan, tapi kita juga melakukan pendidikan masyarakat supaya meningkatkan integritas para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, supaya integritas meningkat, tidak melakukan korupsi. Yang kedua, kita lakukan dengan cara pencegahan, yaitu melakukan perbaikan sistem supaya tidak terjadi peluang dan tidak terjadi kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Yang terakhir, bukan hanya urutan, bukan tindakan secara tegas dan profesional. Jadi siapapun yang melakukan tindakan korupsi, kami tidak pernah pandang bulu, karena itu adalah prinsip kerja KPK. Siapapun yang melakukan tindakan korupsi, pasti kita minta pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan undang-undang. Saya kira itu. Kalau ada yang belum lengkap, nanti bisa ketemu lagi. Karena kalau ada hal yang perlu disampaikan lagi, kami sangat terbuka menerimanya. Pak Tua, nambahin aja. Ya. Karena kan tadi terkait tadi soal penghargaan yang diberikan pada waktu tertentu, artinya pada saat itulah. Ya, saat itu. Kan udah sekarang saat ini, ya kan? Kira-kira penghargaan KPK itu akan dicabut nggak? Kira-kira, ya kan saat ini nih, kemarin saat itu. Satu, terus kedua, berkaitan dengan prinsip proses pendidikan cepat. Ini kira-kira habis kompleks masih lama nggak? Nah, ini harapan teman-teman. Dua itu aja Pak, itu bagaimana? Karena kita udah lelah. Yang mana? Yang kedua, terkait prinsip proses pendidikan yang efektif dan cepat. Ya. Kira-kira selama kan yang ini dikeluarin dan itu udah capek nih, udah lelah dari Pak itu aja. Oke. Ada lagi yang Pak Sabir? Pak Sabir jawab soal kenapa di pegawai dengan ditangkap, kenapa di berubah, itu kan berubah. Sama Ya. ada case Indonesianya proyek besar, ada HA juga yang juga sebelum penangkapan itu terjadi komunikasi dengan Pak Edi gitu ya Pak. Ya, jadi Jawab, Mas Adi, terima kasih atas responnya. Kalau semakin banyak respon itu berarti semakin cinta rekan-rekan kepada KPK. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan siapa yang ditangkap, siapa yang belum ditangkap, yang berbicara adalah status seseorang. Apakah seseorang ini patut diduga sebagai tersangka? Karena pada prinsipnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemohon cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi siapapun Mas, ya siapapun ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan nama-nama Mas yang sebutkan tadi perlu kita dalami. Apakah betul dia ada seseorang melakukan suatu perbuatan? Apakah perbuatan itu ada perbuatan melawan hukum? Apakah itu juga memiliki sifat kesalahan? Apakah juga itu dapat kita pertanggungjawabkan? Dan yang paling penting adalah KPK bekerja dengan prinsip adanya kecukupan alat bukti. Jadi jangan khawatir, kalau ada yang belum ketangkap, seketika alat bukti cukup, pasti dalam penangkapan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Dua saya tadi belum jawab. Mas Sabir doang. Yang saya kan. Ya. Oke. Saya kira cukup. Belum ya? Ya, terima kasih. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan. Sampai menunggu hingga dini hari. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Komisi Pendidikan.